Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Aptalks. Kembali lagi di Bincang Aptalks episode 9 ya. Wah, kita sudah jauh nih episodenya. Sore ini ada Kak Vita dari mana Kak Vita? Jauh ya. Baru menyelesaikan studi program doktornya di Universitas Pajajaran. Kak Vita ini mengambil kajian tentang perempuan bercadar yang bekerja di Kota Makassar ya Kak Vita. Jadi teman-teman Aptal sore ini sangat menarik temanya karena terkait dengan perempuan bercadar. Ini isu-isu yang lagi naik daun beberapa tahun terakhir ya di Indonesia Kak Vita. Kemudian Kak Vita kemudian menemukan meneliti tentang perempuan bercadar tapi yang bekerja ya. Iya, yang ada yang berbeda dibandingkan ada yang berbeda sebelumnya kan. Kalau kita lihat perkembangan jilbab wanita, hubungannya dengan wanita ya sekarang kan lagi bukan musim ya, tapi memang sudah banyak melek agama, melek syar'i gitu. Jadi akhirnya mereka menemukan kenyamanan untuk menggunakan hijab dan lebih khususnya cadar itu. Menggunakan cadar. Ya. Cadar kalau dalam bahasa Arab bisa disebut nikab. Burka, nikab. Burka, nikab. Ada berapa pengertian. Oke. Dan itu di Makassar sendiri sudah terbuka, masyarakat tuh udah open banget soal perempuan bercadar ya. Tentang syariat bercadar itu sendiri. Jadi ini yang menarik menurut saya. Apalagi orang-orang yang wanita-wanita yang menggunakan cadar tersebut aktif di lingkungan sosial. Di lingkungan sosial dan juga di dunia kerja ya di Kota Makassar. Lebih khususnya di dunia kerja. Oke, iya. Jadi kita akan berbicara lebih jauh tentang itu teman-teman Aptalks. Kita tanya dulu nih Kak Vita pertanyaan yang dasar dulu. Kenapa kemudian Kak Vita memilih tema ini, perempuan bercadar yang kemudian bekerja di ruang publik dan beraktivitas banyak di dunia sosial di Kota Makassar? Kenapa mesti wanita bercadar? Betul. Sebenarnya dalam riset studi saya sebelumnya itu kan tidak ada kaitannya sih sebenarnya di jauh-jauh mulai dari S1, S2 tidak ada kaitannya dengan riset agama, yang sekarang ya. Jauh sekali. Bahkan saya kayak memulai hal yang baru untuk meneliti. Yang menarik karena saya mengkaji soal fenomena. Nah, saya kan mencari hal-hal yang baru di tengah masyarakat kita saat ini. Nah, yang menurut saya, kenapa saya pilih Makassar dulu? Makassar karena di sini saya berkembang dalam artian mencari pekerjaan, kemudian asal dari kampung saya sendiri, kemudian banyaklah aktivitas yang saya lakukan di Makassar. Kemudian yang kedua, kenapa saya memilih cadar? Karena menurut saya fenomena cadar dan wanita bercadar itu jadi fenomena yang menarik sekali untuk diteliti di Kota Makassar. Kenapa? Karena cadar ini jauh lebih berkembang di Makassar dibandingkan kota-kota lain yang ada di Indonesia. Gitu. Kemudian terkait soal cadar, kenapa saya memilih wanita yang bekerja kemudian yang masuk dalam lingkup sosial, karena menarik. Wanita bercadar itu sendiri kan menutup diri menggunakan nikab atau cadarnya, tapi mereka justru aktif di dunia sosial, termasuk dalam bekerja di sini. Yang saya maksudkan bukan hanya bekerja dalam artian menjual atau apa, tapi masuk dalam lingkup publik seperti pemerintahan, kemudian profesi-profesi yang menarik seperti dokter yang memang berkaitan dengan pelayanan umum, pelayanan publik. Dan
Itu yang menarik menurut saya, karena mereka menyampaikan pesan dengan menutup wajah mereka, sementara wajah sendiri itu kan adalah salah satu bentuk atau alat komunikasi menyampaikan pesan. Iya, benar, Seperti benar, itu. benar. Makanya saya tertarik Iya, sekali. tertarik ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di Aptol, kalau kita dalam dunia komunikasi sebenarnya mimik wajah kemudian digunakan untuk berekspresi, untuk menyampaikan pesan komunikasi. Sementara kemudian yang diteliti Kavita adalah seorang perempuan yang kemudian memakai menutup dengan cadar, tapi tetap aktif dan tetap bekerja di dunia publik di Kota Makassar. Itu kemudian yang menarik Kavita untuk meneliti riset ingin ini. mengetahui lebih lanjut sebenarnya mereka itu memaknai cadarnya itu seperti apa, sehingga terbentuk perilaku mereka, bagaimana sebenarnya konsep diri mereka seperti itu. Dan itu setelah masuk ke dalam situ ternyata menemukan sesuatu ya yang dicari untuk ditahu. Nah, teman-teman Aptols, kita boleh mendengarkan Kavita lagi bagaimana kemudian Kavita bisa masuk sampai menemukan orang-orang ini nih, orang-orang perempuan-perempuan yang bercadar dan kemudian aktif bekerja. Bagaimana proses menemukan orang-orang itu di Kota Makassar? Tapi memang sudah banyak sekali ya. Kita lihat kalau di ruang publik, di mall, di mana dan semacam mereka beraktivitas. Apalagi kalau misalnya Ramadan, biasanya kita lihat perempuan juga sudah merubah pakaiannya dari yang jilbab biasa kemudian syar'i dan sekarang apalagi fenomena COVID Kavita, saya punya beberapa keluarga yang kemudian dan teman dekat juga kemudian dia mengatakan bahwa saya jadinya malas pakai masker, mending sekalian pakai cadar gitu, seperti itu. Itu gimana Kavita untuk menemukan orang-orang seperti itu? Iya, kalau kemarin sebelum COVID ya, itu enak untuk meneliti cadar karena memang yang jauh perbedaan antara tidak bercadar dan bercadar gitu. Sementara sekarang kan COVID hampir semua kayak ya anggaplah mulai bercadar menutup aja semua kadang-kadang udah menutup pakai masker kan, mengganti mengganti identitas, otomatis semua terkaburkan saat ini gitu. Iya, betul juga. Nah, terlepas dari pertanyaan itu, kenapa bagaimana menemukan prosesnya? Sebenarnya awalnya tuh kan pada saat pendidikan itu kita disuruh untuk memilih apa sebenarnya yang menjadi fokus kita untuk diteliti, seperti itu. Awalnya banyak sih yang pengen saya teliti, terutama memang penelitian-penelitian yang berhubungan dengan komunikasi yang tidak biasanya seperti itu. Saya sangat tertarik dengan komunikasi orang-orang yang tidak biasanya dilakukan, misalnya orang kekurangan misalnya kayak disabilitas, itu kan juga berbeda-beda. Tapi kenapa menjadi fokus di cadar? Karena saya pernah satu kajian dengan orang bercadar. Nah, saya memang beberapa kali ikut kajian, tapi kajian yang saya ikuti itu ada yang bercadar, ada yang tidak. Kebetulan satu waktu saya bertemu dengan orang bercadar ikut dalam kajian yang sama dengan saya. Di situ sempat dia bertanya. Nah, yang ikut kajian ini kan bercadar dan dia juga seorang pendidik. Ya, seingat saya waktu itu pendidik. Dia menanyakan kepada ustazah yang saat itu mengajar kami. Dia mengatakan, bagaimana seandainya saya seorang perempuan mengajar laki-laki nih, mahasiswa saya. Iya, betul ya. Tapi saya merasa saya tidak sanggup untuk bertatapan langsung gitu, bertatapan mata langsung dengan mahasiswa saya. Saya akhirnya menjadikan mahasiswa saya itu memberitahu mahasiswa saya itu bahwa kita akan bimbingan, ini khusus untuk sesi bimbingan karena personal ya, by phone aja gitu. Kemudian yang kedua dia merasa tidak efektif dengan by phone, jadi dia membatasi dirinya dengan anak bimbingannya menggunakan tirai. Nah, itu langsung terbesit di pikiran saya, menarik sekali karena dia seorang pendidik. Dia harus memberikan ilmu, menyampaikan ilmunya secara lugas dong tentunya, dan juga bagaimana penyampaian informasi itu harus sampai ke anak didiknya. Namun dia memakai tirai dan menggunakan berbagai cara agar dia tidak terlihat oleh mahasiswanya walaupun dia sudah menggunakan cadar. Nah, itu sangat jadi dari situ keingintahuannya bertambah ya Kavita ya. Bertambah sampai akhirnya saya menghubungi
salah satu teman tersebut dan juga mencari tahu bagaimana perkembangan dia mengajar pada saat pada saat proses mengajar dan dia menggunakan cadar, dan saya mendapatkan link-link yang dari situ ya, dari situ. Kemudian yang kedua, memang ketika saya ikut kajian itu ada beberapa tempat kajian saya memang hampir rata-rata anggota organisasinya menggunakan cadar. Anggota organisasinya menggunakan cadar. Akhirnya saya memilih salah satu organisasi tersebut untuk saya tetapkan sebagai tempat penelitian. Ya, memang, menarik ya. Ya, memang orang-orang di dalamnya itu hampir ya 90% menggunakan cadar. Seperti itu. Apa kemudian yang Kak Vita dapat nih dari pengalaman perempuan bercadar yang juga seorang pendidik, tapi kemudian menggunakan tirai untuk menyampaikan pesannya pada saat mahasiswanya bimbingan. Apakah Kak Vita juga ikut melihat atau bagaimana seperti itu, atau bagaimana cerita dia ke Kak Vita pengalaman? Iya, itu sudah masuk ke dalam ranah penelitian saya, karena kan memang dari rasa penasaran pada saat dia curhat ke ustazah tersebut, akhirnya saya memberanikan diri untuk mengambil kasus tersebut sebagai dasar saya untuk mengambil penelitian untuk riset ya, siap. Dan akhirnya ketika masuk, dan orang yang pertama yang menjadi narasumber saya adalah orang tersebut yang menjadi motivasi saya untuk meneliti ini. Dan alhamdulillah ketika masuk meneliti dan juga mengetahui pengalaman mereka, masuk ke dalam dunia mereka, menarik karena ada beberapa hal yang kita ketahui bahwa wanita bercadar tuh tertutup, kemudian wanita bercadar tuh lingkungannya aja ya, maksudnya sempit, memiliki lingkungan yang lingkaran kecil ya, inner circle-nya aja, inner circle-nya juga terbatas, kemudian dia juga memilih-milih lah ibarat kata seperti itu penglihatan kita dari luar. Betul. Ternyata di konsep diri mereka berbeda ternyata seperti itu, dan bentuk daripada perlakuan atau perilaku yang dilakukan oleh wanita bercadar tersebut, salah satunya adalah memasang tirai tersebut itu hanya sebagai bentuk kewaspadaan diri, seperti itu, kewaspadaan diri, namun dia tetap memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga dia selalu mengcompare antara agama dan juga tanggung jawab pekerjaan yang dia lakukan gitu. Yang diamanahkan. Jadi sebisa mungkin dia tidak melanggar keduanya seperti itu. Namun konsep diri itu tadi yang berbeda-beda itu tadi. Ya, jadi ada kenapa kita sering mendapatkan wanita bercadar yang katanya tertutup, yang katanya ini, ya karena itu tadi bentukan dari konsep diri, apakah dari kecilnya, apakah dari bentukan organisasi tersebut, ataukah bentukan dari pemahaman agama yang dia dapatkan pada saat memutuskan untuk bercadar. Memutuskan untuk bercadar. Jadi teman-teman semua, teman-teman Aptalk sebenarnya ada konsep diri yang dimiliki masing-masing perempuan bercadar. Itu Kak Vita melihat menggali pengalamannya dari mereka kecil, kemudian pengalaman organisasinya dengan siapa dia bergaul, pemahaman agama juga mempengaruhi ya Kak Vita ya. Betul. Ya. Jadi tidak bisa digeneralkan digeneralkan bahwa betul. Nah, di riset ini Kak Vita mengkaji makna cadar, cadar bagi mereka yang kemudian menggunakan cadar dan aktif di dunia kerja dan sosial. Itu bagaimana mereka? Bisa Kak Vita ceritakan sedikit bagaimana kemudian mereka memaknai cadarnya, begitu Kak Vita? Kalau dari hasil riset, makna yang mereka dapatkan atau mereka maknai sendiri secara pribadi ada beberapa di riset saya. Dari semua makna yang mereka sampaikan. Mereka jabarkan, semua bermakna positif sebenarnya. Bermakna positif ya. Dalam artian bukan berarti mereka membela diri mereka gitu kan, tetapi ini saya menjabarkan secara objektif ya dari ranah peneliti ya. Mereka itu menganggap bahwa cadar itu adalah bentuk dari pertahanan diri
Tunggu. Jadi mereka menganggap yang pertama makna cadar itu sebagai bentuk pertahanan diri. Pertahanan diri. Oke. Pertahanan diri, kemudian bentuk daripada iman mereka. Dari iman mereka, keyakinan mereka untuk menggunakan itu. Kemudian yang kedua, bentuk daripada rasa introspeksi diri. Introspeksi diri jadi mereka memaknai bahwa dengan menggunakan cadar ini saya juga sebenarnya sedang mengintrospeksi diri saya gitu ya. Iya, jadi saya melakukan ini, saya berperilaku seperti ini karena ini adalah proses introspeksi proses diri. Jadi proses membenahi diri. Oke. Lebih tepatnya. Kemudian bentuk bentuk daripada menutup dalam artian menutup aurat gitu. Aurat itu dalam artian menjalankan syariat. Yang saya tangkap seperti itu. Jadi penjabaran mereka larinya ke menjalankan syariat. Itu sebanding dengan keimanan yang mereka katakan tadi. Ada beberapa narasumber, ada 11 narasumber yang saya wawancarai. Dari semua jawaban mereka yang bermacam-macam, semua mengarah ke nomor satu tadi, bentuk keimanan. Bentuk keimanan. Berarti sebenarnya relate ke makna yang terakhir ya Kak Fit. Mereka mengatakan bahwa ini adalah sebenarnya kalau dirunut itu semua satu kesatuan ya jadinya satu kesatuan yang membentuk sebenarnya ini dia yang dia punya gitu loh. Ini loh konsep diri saya dan kemudian saya memaknainya seperti itu. Dari 11 orang ya Kak Vita ya. Dari 11 orang. Dan ada satu lagi yang menarik di antara pernyataan narasumber, dan ini hampir semua sih yang mengatakan bahwa mereka bercadar itu adalah bentuk mendakwai diri mereka. Mendakwai diri berarti proses mendakwai diri otomatis mereka juga akan memberikan dakwah kepada orang-orang secara tersirat tanpa harus menyampaikan langsung. Jadi udah Jadi beberapa perempuan dari narasumber Kak Vita 11 orang itu mengatakan bahwa dengan bercadar sebenarnya saya mendakwah nih. Saya sedang mendakwah diri saya dan kemudian sebenarnya ketika kita melihat misalnya perempuan lain yang melihat ini sebagai jalan yang ditentukan gitu. Ini sebagai pelaksanaan syariat agama ya Kak Vita ya. Jadi secara otomatis dia juga memberikan dakwah kepada orang lain secara tersirat tadi. Secara non verbal aja gitu kan jadi sebenarnya nikab ini, cadar ini sebagai sebenarnya sebagai pakaian yang digunakan tapi menjadi sebuah simbol untuk menyampaikan pesan. Mereka tetap memberikan informasi dan juga bentuk komunikasi. Menarik sebenarnya karena mereka tetap menjalankan tugasnya di dunia publik, masyarakat dan sosial, tapi kemudian tetap melaksanakan syariat juga. Yang seperti kita ketahui dakwah itu sendiri kan bentuk salah satu bentuk daripada komunikasi ya. Jadi mereka merasa bahwa dengan mereka bercadar mereka telah melakukan hal-hal yang sesuai dengan syariat dan menambah keimanan. Tentunya saling melengkapi satu sama lain yang tadi makna-makna itu ya Kak Fit. Itu juga langsung relate ke konsep diri berarti ya. Konsep diri yang terbangun dari situ tadi. Kemudian bagaimana ini saya melihat di riset Kak Vita tentang identitas sosial. Identitas sosial yang terbentuk oleh muslimah bercadar. Itu seperti apa Kak Fit? Bisa dijelaskan sedikit tentang identitas sosial? Sebelumnya saya jelaskan dulu ya, mungkin takutnya ada yang bertanya, kenapa sih wanita bercadar kok konsep dirinya positif sih yang ditangkap dari penelitian, kemudian kok yang dijabarkan hal-hal yang baik-baik positif gitu kan. Saya mau luruskan dulu, muslimah bercadar yang saya teliti di sini adalah muslimah bercadar dari salah satu organisasi Islam yang ada di Indonesia. Nah, di sini boleh saya sebutkan Wahda Islamiyah. Nah, saya tidak bisa menjabarkan keseluruhan dari wanita bercadar konsep dirinya sama seperti ini. Ya, karena punya satu organisasi khusus ya. Iya, punya ini hanya sebagai
sampel, studi kasus studi kasus, karena memang saya menelitinya di tempat ini dan di organisasi tersebut, dan hampir semua narasumbernya memberikan penjabaran secara seperti itu dan mendapatkan hasil yang positif seperti itu. Jadi secara keseluruhan saya tidak bisa mengeneralisasi seperti itu. Namun dari yang saya dapatkan ini, identitas sosial tersebut terbentuk. Nah, kalau konsep diri tersebut terbentuk seperti konsep diri positif, otomatis identitas sosial itu juga akan terbentuk itu. Ya, positif ya. Dia nyambung ya, Kak Fit ya. Konsep diri dengan identitas sosial itu saling berkaitan. Saling berkaitan seperti itu. Sehingga yang terbentuk di masyarakat identitas mereka sampai wanita bercadar ini dikenalkan di Sulawesi Selatan ini kan, di Makassar khususnya, dan tentunya ya mungkin masyarakat juga adik-adik atau semua yang menonton ini sudah tahu wahda Islamnya seperti itu. Nah, saya hanya menjabarkan bahwa yang saya dapatkan di sini hasil penelitian ini adalah mereka memberikan satu bentuk identitas yang menarik gitu. Iya, betul. Positifnya di sini dalam artian mereka berusaha membangun bahwa agama itu bukan sebuah bentuk politik seperti itu. Tapi agama itu bentuknya adalah mengajak ke kebaikan seperti itu. Iya, benar. Jadi mereka berusaha membentuk satu bentuk identitas melalui wanita ya, melalui gender ya, salah satunya ada wanita bercadar ini, bahwa mereka mengajak ke kebaikan untuk melakukan perubahan umat. Seperti itu. Jadi mereka mengeneralisasikan ya. Saya generalisasikan semua yang saya dapatkan, ada 5 poin sebenarnya. Identitas sosial mereka yang terbentuk, tapi inti daripada identitas yang terbentuk tersebut adalah mereka ingin memberikan penjabaran bahwa kami ini datang untuk memberikan pencerahan dan juga mengajak agar terjadi perubahan yang signifikan untuk merubah cara pandang masyarakat. Iya, merubah cara pandang agar melek syariat lah seperti itu. Melek syariat dalam artian dakwah dan segala macamnya itu tidak dianggap lagi sebagai satu bentuk terorisme atau hal-hal yang negatif seperti itu. Namun apa yang mereka sampaikan itu adalah betul-betul dari sunnah Rasulullah mungkin, betul. Apa yang disampaikan Rasulullah, apa contoh nyata dari yang dilakukan Rasulullah seperti itu, sehingga mereka berusaha menjabarkan ke masyarakat bahwa ini loh Islam sesungguhnya. Iya, mereka mungkin mau menjabarkan bahwa kita tuh sebenarnya tidak tertutup, kita juga bisa berbaur di lingkungan masyarakat dan tidak cadar atau nikab tidak sebagai penghalang jadinya betul, betul, malah bisa melakukan aktivitas apapun di masyarakat seperti jadi itu. Jembatan juga bagi orang lain, bahkan untuk masyarakat yang non muslim pun bisa mengetahui bahwa Islam sesungguhnya seperti ini loh, gitu. Bukan hanya sebatas cadar teroris, cadar seperti ini, Islam seperti ini. Ini terbentuklah Islamofobia gitu kan. Mereka ingin menepis seperti itu. Iya, menepis seperti itu dengan tetap menggunakan itu sebagai syariat, tapi tetap melakukan aktivitasnya sehari-hari. Terus ada yang bertanya, ada yang bertanya, kan bukannya cadar itu kalau suaminya tidak ridho, kan tidak boleh. Kita katakan wanita bercadar harus di rumah. Iya, betul. Nah, di sini mereka mengajarkan lagi ada kewajiban, ada juga hak gitu, dan juga mereka mengatakan ya tidak semua suami-suami atau orang-orang yang paham agama itu harus melarang istrinya seperti ini. Nah, itu penjabaran mereka lagi bahwa mereka itu mengajarkan Islam yang sesungguhnya seperti berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Jadi kalau misalnya mereka dilarang, mereka malah menepis itu ya, bahwa sebenarnya ada hak dan kewajiban. Jadi sebenarnya memang apakah nih ada muncul yang pertanyaan nih, apakah kemudian memang kalau misalnya suami tidak mengizinkan, dia tidak mengikuti, atau itu bagaimana Kak Fit dalam persoalan itu? Iya. Kalau suami tidak, sepanjang yang saya wawancarai hampir semua yang saya wawancarai mereka didukung oleh suami mereka seperti itu. Tapi itu tadi, apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan pemahaman atau syariat yang mereka pahami seperti itu. Misalnya bekerja dalam ranah apa, kemudian secara umum, interaksi secara umum.
selama tidak yang mereka sampaikan ya, selama tidak menimbulkan fitnah dan juga mendatangkan banyak mendatangkan tidak mendatangkan kemaslahatan atau misalnya mudarat, ya kenapa tidak lakukan saja seperti itu. Jadi mereka mengambil sisi positif dari situ dan mereka menganggap bahwa ketika mereka keluar bercadar, keluar menyampaikan sesuatu, melakukan sesuatu yang positif, dakwah itu kan sampai. Iya betul. Jadi apa yang mereka lakukan itu sebagai bentuk dakwah seperti itu. Jadi lebih ke situ ya, bahwa dengan bercadar sebenarnya saya juga sekalian berdakwah seperti itu. Nah ini ada yang menarik, 2 poin lagi yang menarik nih Kak Fit, paling menarik mungkin bagaimana kemudian pengalaman, dia kan menceritakan nih karena Kak Vita penelitiannya fenomenologi itu menceritakan kemudian pengalaman ya, bagaimana kemudian pengalaman perempuan muslimah bercadar nih yang bekerja di Kota Makassar. Bisa ceritakan Kak Fit, Kak Fit suka dan dukanya mungkin mereka sebagai perempuan bercadar itu seperti apa? Pengalaman yang saya bahas di sini mungkin generalisasikan saja dari mereka kecil hingga dewasa. Ternyata bentuk dari sebuah pengalaman itu akhirnya yang melahirkan konsep diri mereka, akhirnya melahirkan identitas tadi mereka, ya. Identitas tersebut. Sehingga pengalaman yang saya kaji di sini memang panjang ya. Cuman pengalaman yang mereka dapatkan ketika mereka bercadar tadinya menjadi tolak ukur mereka untuk berperilaku seperti itu. Baik pengalaman dari keluarga, pengalaman dari masyarakat maupun pengalaman dari lingkungan organisasi dan juga lingkungan pekerjaan. Itu semua membentuk perilaku mereka. Nah, pengalaman seperti apa? Ada pengalaman menyenangkan dan juga ada pengalaman yang tidak menyenangkan tentunya. Nah, yang menariknya tadi karena mereka rata-rata ya dari 11 narasumber mampu mengontrol pengalaman mereka, maksudnya pengalaman negatif yang mereka dapatkan, mampu mereka bentuk dalam pengalaman yang tidak menyenangkan, mereka kemudian kontrol, olah menjadi energi positif. Energi positif dalam artian mereka bahkan ingin memperlihatkan, saya justru semakin diejek misalkan ya, ada nih beberapa narasumber mengatakan saya mah dikatakan hantu katanya, ada yang dibilangin hantu, ada yang dikatakan bom bocila. Mereka tetap gitu. Dapat itu ya di masyarakat, betul, ya. Oke. Ini kan kita kayak bahas apa sih namanya pengalaman mereka. Nah, ada yang dikatakan itu apa sih kata-kata bahasa Bugis ya, bom bocila katanya. Ada yang dikatai begitu, ada yang dikatakan orang bercadar mah bau. Ada yang bau kan, jangan deket-deket bau karena kan mungkin pakaiannya atau apa tertutup. Ada juga yang dikatai itu bersih nggak sih mereka sholat. Itu banyak segala macam yang mereka dapatkan. Karena biasanya orang lihat itu terseret-seret gitu kan. Iya betul. Kemudian ada juga di lingkungan kerja mereka malah dikucilkan. Yang sebagai profesi dokter misalkan, bahkan ada yang punya pengalaman bahwa mereka dipaksa untuk melepas cadar mereka seperti itu. Bahkan mereka jadikan energi positif dari 11 narasumber tersebut. Mereka justru tidak merasa kecil hati, mereka malah memberikan dari jawaban yang mereka ceritakan aja mereka tertawa, bahkan dia bilang, oh iya kami nggak apa-apa kami dikatakan seperti itu, tapi ini loh kami, justru kami bisa tetap menerima tetap menerima dan kemudian menjadikan itu sebagai energi positif yang mereka punya. Justru mereka bahkan menunjukkan kelebihan saya jauh lebih ini dengan bercadar. Makanya dengan cara itu mereka mendakwakan dirinya, mendakwakan juga pada orang lain sebagai bahan introspeksi diri itu tadi. Akhirnya membentuk hal-hal yang berbentuk energi positif. Terus kita masuk ke perilaku komunikasi. Ada nggak sih Kak Fit perilaku yang berbeda? Pasti tentunya ada ya, karena sudah menutup, kemudian mungkin menjaga jarak dan segala macam ataupun apa. Itu mungkin bisa Kak Vita jelaskan sedikit bagaimana kemudian perilaku komunikasi muslimah bercadar. Kalau perilaku sama aja ya, perilaku verbal, non verbal.
seperti misalkan di tempat kerja Iya, mereka betul tetap betul. bertegur sapa, Mm-mm. salam, kemudian mereka tetap memberikan senyum Hmm. walaupun Tidak memang terlihat tidak ya. terlihat Oke, seperti itu. oke. Dan mereka selalu mengatakan kami nih hampir setiap saat malah tersenyum dibandingkan orang lain yang tidak melihat mereka gitu kan. Kami setiap saat kalau bertemu satu sama lain saling menyapa, namun mereka tetap membatasi bahwa ada hal-hal yang tadi syariat mahram bukan mahram gitu kan ya. Jadi ketika sesama jenis itu akan hangat. Iya Tapi ya. ketika berlainan jenis bukan tidak hangat, tetapi menjaga agar tidak terjadi salah satu fitnah. Fitnah ya, menjaga itu ya Fitnah. Jadi jadinya. sehingga mereka mungkin tersenyum tapi tidak berlebihan. Seperti itu Oke. perilakunya. Kemudian perilaku lebih konkretnya yaitu perilaku yang dikontrol, perilaku aktif dan perilaku non aktif. Kenapa saya katakan aktif dan non aktif? Itu semuanya dikontrol oleh pemahaman agama tadi. Jadi mereka tetap membawa agama sebagai kontrol Sebagai dari kontrol daripada perilaku mereka. Jadi Oke. bukan berarti mereka tidak aktif, mereka selalu aktif untuk berkomunikasi, Betul. berperilaku, berinteraksi, tetapi ada satu bentuk kontrol diri mereka, kontrol dari agama yang menjadikan perilaku mereka seperti tadi terbagi aktif dan non aktif. Aktif dan non aktif yang saya maksud di sini adalah ketika mereka masuk ke dalam dunia sosial tersebut, mereka kan tahu batasan yang mana yang mampu mereka lakukan dan yang tidak mereka lakukan, seperti itu. Nah, ini Kak Fit, sedikit lagi saya kemudian menemukan model perilaku yang Kak Vita buat. Iya. Ini ada kemudian di endingnya ada kesalehan proaktif. Iya. Jadi setelah riset nih, setelah menentukan makna, kemudian konsep diri, kemudian identitas, pengalaman, perilaku, kemudian Kak Vita kemudian akhirnya menyimpulkan bahwa ada satu konsep yang dimiliki oleh perempuan muslimah bercadar pekerja di Kota Makassar itu dengan konsep kesalehan proaktif. Itu bisa dijelaskan mungkin ke teman-teman Aptalks bagaimana kemudian itu kesalehan proaktif itu. Kesalehan proaktif yang dimaksud di sini adalah segala bentuk perilaku dan tindak laku yang dilakukan oleh muslimah, wahdah Islamiyah. Saya garis bawahi selalu wahdah Islamiyah. Iya, karena kita risetnya di situ ya, organisasinya di situ. Ada yang mendengar terus mengeneralisasikan semuanya betul. Seperti itu. Mendapatkan satu hasil yaitu kesolehan proaktif karena hampir semua yang mereka lakukan itu dalam bentuk syariat yang tadi, baik itu di luar daripada organisasi masyarakat, lingkungan kerja, lingkungan keluarga, maupun ketika mereka membawa diri di tempat lain, maupun juga di lingkungan organisasi mereka. Jadi mereka itu memperlihatkan kesolehan mereka tuh dimanapun gitu, bukan hanya ini dalam artian proaktif ini ya, bukan hanya ketika ingin dilihat sama orang mungkin, dan bukan hanya untuk dalam batasan organisasi itu saja. Misalnya kayak di wahdah saja mereka aktif, tidak, tapi mereka memperlihatkan semua kegiatan mereka yang mereka lakukan itu secara aktif dan didasari oleh kesalehan akan syariat agama yang dipegang ya. Tapi kalau boleh tahu nih dari 11 ini ada misalnya guru ya mungkin ya, ada dosen, ada bidan, ada dokter, ahli gizi, ada dokter, kemudian ada perawat. Jadi ada berbagai profesi ya. Iya, dan kemudian mereka tetap menggunakan cadarnya itu. Mereka tetap menggunakan cadar, mereka tetap aktif dan proaktif terhadap kegiatan mereka dan didasarkan oleh kesalehan itu tadi yang mereka sudah dapatkan ya, mungkin sudah mereka tampilkan kesolehan itu kan yang ditampilkan ya, kita bisa menilai bahwa mereka soleh atau tidak, seperti itu. Yang jelasnya terlepas dari misalnya ini
soal cadar yang general dengan Iya. tadi yang Wahda, Iya, karena kita iya. memang lingkupnya Kak Vita risetnya perlu digarisbawahi teman-teman Uptalk, ini khusus perempuan yang bercadar Bercadar di di komunitas organisasi organisasi Wahda Islamiyah itu dan tadi. juga berhubungan dengan Iya. ranah Karena Islam. bisa jadi nih kalau misalnya kita cuman bilang bahwa ini perempuan bercadar bekerja di Kota Makassar, nanti jadinya orang Iya, tidak seperti itu tidak gitu-gitu seperti misalnya. itu, iya. Karena ada banyak orang yang kemudian Kak Fit, menggunakan cadar tapi betul. tidak dalam artian positif, malah negatif. betul. Kita Bahkan menemukan beberapa berita ya di berita Iya. bahwa yang mencuri itu misalnya di supermarket, Iya, di supermarket. menggunakan cadar Iya, gitu betul. kan. Bisa jadi juga laki-laki berpura-pura menjadi wanita Berupa menggunakan cadar. menjadi perempuan Iya, kemudian bercadar gitu. Atau orang-orang yang memang menganggap bahwa cadar itu hal yang tidak baik lah, akhirnya Iya. mereka menjelek-jelekan cadar. Iya, seperti biasanya itu. seperti Intinya itu. mereka menunjukkan citra yang negatif lah. Kalau yang kita tahu ya sebanyak berita-berita yang di luar sana kan, Iya, cadar siap. menunjukkan citra-citra yang negatif. Iya, yang Nah, negatif. bukan saya ingin menunjukkan citra yang positif, Iya. tapi ketika saya meneliti hal yang saya dapatkan hal seperti itu. Dan mengapa Wahda Islamiyah ini yang saya teliti, saya lihat memang besar di Kota Makassar ini iya. dan memang memberikan Dampak ya. dampak Iya, kepada betul. masyarakat sehingga masyarakat terbuka. Akhirnya terbuka pikirannya, oh iya ya, akhirnya wanita bercadar tuh bersahabat dengan masyarakat ini. Iya. Bersahabat dalam artian bolehlah kita lihat di Makassar ini orang bercadar berseliweran Iya, naik benar, motor. benar. Mana pernah kita Iya. lihat di Bandung seperti itu, Iya, naik motor boncengan apa nggak ada kan. Saya melihat Dari banyak satu-satu. kemudian misalnya di coffee shop mungkin Iya. setelah atau mungkin di mall, di Iya. toko buku, Iya. dan tetap enjoy dengan menggunakan itu cadarnya Saya kemana-mana pernah ya. ke daerah pantai misalkan, berwisata, kemudian tempat nongkrong lah istilahnya, nongkrong. Tapi tempat tetap wisata. dengan Bercadar. cadarnya, dengan Bahkan menjaga. mereka menggunakan kamera, saling bertukar posisi untuk memotret, Foto ya. iya memoto. Jadi dengan tidak seperti yang di masyarakat Iya, bayangkan tidak. bahwa mereka orang tertutup, Kaku mereka dan kaku, segala apatis macamnya. mungkin dan Iya. segala macam ya. itu sudah harus betul. dirubah sebenarnya. Persepsinya. dan dari riset ini dan juga dari organisasi ini memperlihatkan bahwa ada sisi lain yang bisa kita pelajari dari Iya, betul. wanita bercadar tersebut. Siap Kak Fit. Seperti itu. Nah, terakhir nih Kak Fit, terakhir Iya. sekali ya, maaf ya nih Kak Fit, ganggu waktunya. Saya dan teman-teman Uptalk ingin bertanya, apa kemudian, pasti banyak sekali ya ilmu yang kemudian Kak Vita dapat setelah riset, tapi hal yang paling mengena ke diri Kak Vita tentang riset ini, dan bisa di-share ke teman-teman juga untuk sebagai motivasi atau informasi yang baru mungkin tentang Iya. perempuan muslimah bercadar di Kota Iya, Makassar. Yang secara pribadi yang saya tangkap saya juga salah satu tergolong masyarakat juga ya, Iya. yang pernah berpikiran apatis lah. Iya. Bahkan berpikir bahwa apa sih orang bercadar Iya, tuh, betul. karena memang pernah ada dalam lingkungan keluarga sendiri. Saya kan memang familiar banget sih sebenarnya Iya, sama wanita dengan- bercadar karena hampir di lingkungan keluarga saya tuh banyak yang bercadar. Banyak yang sudah, Tapi iya. ketika saya masuk di meneliti ini, baru pikiran saya terbuka bahwa ternyata apa yang saya pikirkan selama ini, saya sempat menjudge, saya sempat sudah menganggap bahwa wanita bercadar tuh sudah tertutup, jangan mau Tidak berharap. bakalan bergaul Tidak mungkin bakalan ya. berharap Oke. sama saya, bergaul sama saya. Iya, pasti betul. pilih-pilih, Ji. Iya. Apa Ji, kita kan cuman begini, Iya, belum cukup ilmu Iya, seperti itu betul. kan. Tapi ketika saya masuk meneliti, apa yang saya dapatkan justru mereka merangkul saya, mereka mensupport saya, mereka justru memberikan saya bahwa ayo dong kita belajar sama-sama, seperti itu. Jadi tadi hal yang di pikiran Kak Vita ini terbantahkan Iya, semua terbantahkan dong ya. semua, Iya, seperti itu. oke. Dan pertemanan, interaksi, komunikasi, keakraban itu justru jauh lebih murni alami dibandingkan ketika kita mungkin ya bertemu teman Teman sahabat. biasa, iya benar Kita ya. tidak pernah tahu, mungkin mereka
punya mau kepada kita punya mau kepada mereka gitu kan, akhirnya adalah jadinya saling clash ya, atau kita bisa menjudge bahwa ini tidak ikhlas gitu kan. Iya, artinya berdrama di depan kita. Tapi ketika saya masuk di kelompok ini, saya katakan kelompok ini karena memang meneliti di tempat itu, orang-orang ini yang saya teliti welcome. Mereka bukan menganggap saya sebagai peneliti, tetapi menganggap bahwa saya ini saudari mereka, dan padahal biasanya bisa dianggap Kak Vita ini bagian orang luar gitu kan, tapi kan malah teman-teman di ini, teman-teman muslimah bercadar malah kemudian merangkul. Ya. Satu bentuk yang saya tidak bisa lupakan yaitu ada satu narasumber yang ini dalam penelitian saya, ketika saya pertama kali mengajak dia untuk wawancara, dia secara welcome, seperti biasanya wawancara. Setelah wawancara, saya sampai di rumah, saya buat janji kembali, kapan saya bisa wawancara kembali. Dia jawab, dia mengatakan, ayo kita ke rumah sakit, saya perlihatkan interaksi saya dengan pasien. Saya belum mengatakan ini, tapi dia sudah langsung memberikan. Memberikan izin. Memberikan izin kan, dia juga yang memberikan inisiatif sendiri untuk memperlihatkan interaksi dia dengan masyarakat, sosial, dengan masyarakat gitu kan. Sudah ketika dia setelah saya wawancarai, ternyata bukan sampai di situ saja. Bagi saya peneliti, ya sudah, nanti saya cari lagi narasumber yang lain. Betul. Garap lagi. Tidak, dia tiap hari menelpon saya. Di mana, bagaimana kabar, ayo belajar di sini yuk, gitu kan, sama-sama kita belajar. Malah menyemangati ya jadi. Seperti, tapi bukan dalam artian belajar agama yang tanda kutip seperti itu. Akhirnya ketika berjalannya waktu, saya justru mendapatkan banyak pelajaran hidup dari. Jadinya sambil riset, sambil menambah pelajaran hidup ya Kak Fit ya. Setiap narasumber yang saya wawancarai tersebut. Jadi banyak pengalaman sih, dan bukan dalam artian mereka memilih-milih ternyata benar ya. Selama ini pikiran kita sempit seperti itu. Mungkin mereka berperilaku seperti itu karena kita juga berperilaku begitu kepada mereka seperti itu. Kita juga yang bilang, itu kan orang bercadar, jangan dekat-dekat. Bisa jadi mereka juga menjauh karena seperti itu. Iya. Sangat inspiratif sekali ya teman-teman Aptol, penjelasan dari Kak Vita dan kemudian pengalamannya riset tentang muslimah bercadar yang bekerja di Kota Makassar. Terima kasih Kak Vita, terima kasih banyak sudah datang ke studio Aptalks. Mungkin nanti ada riset lanjutan nih, kita tunggu ya Kak Vita, atau mungkin Kak Vita ingin membuat tulisan pengalaman risetnya jadi buku mungkin ya. Amin. Sebenarnya pengen sekali berbagi masyarakat, ya benar-benar. Karena orang-orang di luar sana masih banyak yang belum tahu ya Kak Vita tentang berbagi bahwa sebenarnya kita nih jangan terlalu picik tertutup benar-benar. Dan saya sebenarnya senang banget diajak ke sini, bisa berbagi sama-sama Kak Fit, cerita dan juga pengalaman dan juga informasi pada teman-teman dan juga masyarakat semua. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Fit, teman-teman Aptalks, terima kasih banyak sudah menonton ya di YouTube, dan kemudian juga ini nanti disiarkan langsung di podcast juga di Spotify, di Komunikologi. Sekian mungkin, terima kasih banyak sekali lagi Kak Vita, sukses untuk kedepannya. Untuk teman-teman Aptalks, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.